Halo sahabat angkringan Sains Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah lama admin tidak menyapa sahabat semua lewat video ya. Semoga sahabat semua sehat-sehat selalu ya. Kira-kira apa nih kesibukan kalian belakangan ini? Adakah yang lagi sibuk berkutat dengan karya tulis ilmiah? Semacam skripsi, tesis, atau yang lainnya? Pernah gak sih kalian mengalami kondisi di mana karya tulis sekalian itu kena plagiarisme? Udah gitu, gede banget lagi presentasinya. Udah capek-capek nyusun, harus bongkar ulang lagi. Pada episode kali ini, admin akan membahas mengenai plagiarisme. Yap, plagiarisme atau plagiarism dalam karya tulis ilmiah. Seperti yang kita ketahui bersama, plagiarisme merupakan salah satu tindakan pelanggaran yang berat dalam karya tulis. Tidak main-main loh, sanksi yang diberikannya pun cukup berat sahabat. Nah, sebelum lanjut membahas mengenai tips-tips menghindari plagiarisme, kita pahami bersama dulu ya, apa itu plagiat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, dengan jelas dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa plagiat adalah mengambil karangan, pendapat dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan, pendapat atau sebagainya sendiri. Misalnya, menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri atau jiplakan. Nah, sebetulnya plagiarisme atau tindakan plagiat ini ada beberapa jenisnya loh. Pertama adalah plagiarisme secara langsung. Jenis ini sangat mungkin ditemukan apabila seseorang hanya melakukan copy-paste dari pekerjaan orang yang sudah tersedia sebelumnya tanpa mencantumkan sumber. Kedua, plagiarisme sebagian. Artinya, meskipun sudah melakukan parafrase, namun masih terdapat beberapa kalimat yang identik dengan sumber aslinya dan tidak mencantumkan sitasi. Ketiga, plagiarisme ringan, karena parafrase yang digunakan belum dicantumkan sumber asli. Dan yang keempat adalah plagiarisme yang terjadi sebab sumber yang digunakan tidak mencukupi atau sangat minim. Berikut ini ada beberapa tips dari Angkringan Sains Indonesia mengenai caranya biar terhindar dari plagiarisme. 1. Cantumkan sitasi. Sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen dari setiap daftar pustaka dokumen tersebut. Dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip, yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lain. Sitasi juga diartikan sebagai referensi intelektual ke sumber yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, dengan mengutip sebuah buku, penulis, atau publikasi yang ada untuk mendukung fakta. 2. Buat kutipan langsung. Caranya adalah menyalin sebagian kalimat maupun frase dari sumber tulisan asli, kemudian diapit menggunakan tanda petik, lalu sertakan sitasinya. Contohnya seperti ini. 3. Paraphrasing. Paraphrasing atau parafrase adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya. Intinya
adalah mengubah suatu kalimat yang kamu kutip dengan bahasamu sendiri. 4. Menuliskan daftar pustaka. Daftar pustaka bertujuan untuk menghargai karya orang yang kita kutip tulisannya, juga sebagai bentuk apresiasi. Selain itu, pembaca tulisan kita dapat meninjau kembali citasi yang kita ambil melalui daftar pustaka, serta memberikan kredibilitas informasi pada pembaca. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkait untuk membuat daftar pustakamu lebih terorganisir, seperti halnya Mendeley, Zotero, maupun bawaan dari aplikasi pengolah katamu sendiri. Yang terakhir adalah gunakan aplikasi plagiarism checker. Banyak aplikasi yang dapat kamu gunakan untuk mengecek plagiarism tulisanmu, seperti halnya Turnitin, Plagiarism Checker X, Plagium, dan lain sebagainya. Aplikasi tersebut dapat membantu kamu mengecek plagiarisme dalam tulisanmu secara otomatis, sehingga orisinalitas tulisanmu bisa lebih ditingkatkan. Nah, itu tadi beberapa tips dari Angkringan Sains Indonesia mengenai cara menghindari plagiarisme dalam membuat karya tulis ilmiah. Semoga sebagian kecil tips tadi dapat membantu kamu ya. Sekian video dari kami minggu ini. Jika kamu memiliki saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu support kami dengan cara like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.